Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullah faqad fazal muttaqin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah sholat subuh usaha hadirin yang saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya hingga pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita selalu meningkatkan taqarrubu ila Allah, mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan salah satu amalan yang sangat cintai oleh Allah, yaitu sholat tepat pada waktunya. Berat pelaksanaannya Allah beringatkan, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan sedikit dengarkan kajian dari kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini dan juga amal ibadah yang lain yang sudah kita amalkan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat. Kita teruskan kajian kita dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis yang ke-985. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai. Hadis yang ke-985 ini terkait dengan bab tentang doa dalam keadaan rasa takut, rasa khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhafa qauman qal, apabila beliau khawatir terhadap suatu kaum, maka beliau berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Yang artinya, ya Allah,
kami jadikan Engkau pelindung, dan kami pun berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Nah, ini doanya di Abu Daud dan Nasai. Nah, kita ini Bapak Ibu sekalian pernah merasakan satu khawatir. Bahkan sering diiringi juga takut, khawatir terhadap sesuatu yang akan menimpa kepada kita. Takut, khawatir apa saja, yaitu senantiasa ada. Kalau orang ujian atau sekolah mungkin takut, khawatir nanti kalau tidak lulus atau nilainya tidak bagus, atau takut, khawatir kalau misalnya orang berjualan, berdagang itu nanti gak laris dagangannya. Takut, khawatir nanti kalau ada sesuatu yang mengancam dirinya. Takut dan khawatir kalau itu menimpa pada dirinya dan sebagainya. Rasa takut, khawatir yang itu perasaan secara psikologis itu manusiawi. Ya, fitrahnya manusia itu takut, khawatir apa saja. Nah, termasuk di sini dalam hal ini ya takut, khawatir juga terhadap suatu kaum atau kelompok orang yang nanti itu bisa mencelakai kita, bisa menimbulkan kemalangan pada kita itu. Maka bentuk rasa takut, khawatir tadi bisa diterangkan, bisa dihilangkan dengan penyerahan diri kita itu kepada Allah. Lahu ma fis samawati wal ardi. Di kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bahkan di antara keduanya, wa bainahuma, itu kepunyaan Allah. Nah, keyakinan itu harus tertanam kuat dalam diri kita apabila kita mengalami keadaan itu, rasa takut, khawatir, kemalangan, kemudaratan, yang musibah, keadaan yang kita khawatirkan, kita takutkan tadi tidak akan terjadi, jangan menimpa kita kecuali itu atas kehendak Allah. Nah, ini harus ditanamkan. Apapun itu, manusia itu mesti ada rasa itu. Itu manusia semua saja punya sifat seperti itu. Artinya beliau ada rasa itu, kan manusia biasa. Ana basyarun mislukum. Beliau itu manusia biasa seperti kita. Ya kalau nggak makan ya lapar gitu. Kalau udah minum ya haus. Ya ada rasa takut, khawatir. Tapi kemudian itu bisa dihilangkan, bisa ditenteramkan hati. Orang yang takut, khawatir itu biasanya secara psikologis itu mempengaruhi juga secara fisiknya. Nah, itu mungkin bapak itu pernah yang namanya itu jantungnya berdebar-debar gitu. Atau mungkin tekanan darahnya itu naik, misalnya gitu. Itu karena rasa takut, khawatir. Ya mungkin kalau orang nyebut seperti orang stres itu. Stres itu diperlukan oleh tubuh sebenarnya. Itu untuk menjadi apa? Agar kita menjadi orang yang kokoh, yang kuat di dalam menghadapi suatu ujian, suatu tantangan. Ya.
Tetapi stres yang berlebihan, nah itu yang nggak boleh. Nah, nggak ada orang nggak mengalami stres itu, nggak ada. Semua mesti alami. Bahasa pun harus lewati ya, lego bisa guys. Nah, saya dulu dapat ilmu stres itu dibagikan itu otak kita ini mampu menerima misalnya katakanlah 500 masalah misalnya. Mungkin lebih ya, cuma mudah aja biar mudah. Tapi ketika 500 masalah itu di otak kita ini sudah penuh dan masalah ada lagi, ibaratnya kan berudak. Nah berudaknya itu, keluarnya itu ke arah lambung gitu. Karena secara fisik itu Allah itu menciptakan waktu yang bersamaan antara otak dan lambung itu. Jadi, maka biasanya orang itu kalau stres itu lambungnya sakit. Mungkin selalu kedengaran buri gitu, atau pokoknya perutnya sakit. Tapi kalau sudah rasa kekhawatiran atau takut hilang, ya mari diare misalnya, tapi sebentar aja. Nah yang enggak boleh itu kan stresnya berlebihan. Nah, itu berbahaya, nanti mungkin gangguan pencernaan, mungkin bisa tipes misalnya atau apa, itu mungkin bisa jadi awalnya dari tekanan yang berlebihan tadi. Tapi stres itu diperlukan supaya kita jadi orang yang kuat gitu. Gak gampang menyerah. Gak ada orang sukses dalam hidup ini tanpa mengalami tekanan, gak ada. Semua pasti. Tapi harus dimanage bahasanya itu. Dikelola jangan sampai kemudian menjadikan kita ini lupa bahwa hidup kita ini yang beribadah. Jadi dan untuk menguji keimanan kita, apakah kita ini tetap berpegang kepada tali agama Allah ataukah kita lepas itu. Kadang-kadang ada orang yang kuat dia ketika diuji dengan kesusahan misalnya. Ya, malah biasa urip sederhana ini ya malah kuat ya, begitu sugih mendadak malah bingung deh. Nah, itu. Ya. Jadi orang kaya tiba-tiba bangkrut itu juga bisa stres itu. Orang miskin tiba-tiba kaya raya itu juga bisa stres juga. Takut khawatir itu hal yang biasa. Ya terhadap suatu kaum keadaan juga demikian. Mulai dong ini macam-macam usaha takut. Nah maka inilah Rasulullah kemudian memberikan tuntunan doa pada kita. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Jadi intinya adalah mohon pada Allah, karena Allah kita jadikan sebagai pelindung kami. Ya, apabila ada yang mengancam jiwa kami, ada sesuatu yang akan menimpa kepada kita, dan juga berlindung pula kepada Allah dari kejahatan-kejahatan mereka, satu kaum keadaan. Nah ini seperti itu intinya. Jadi langsung kembalikan pada Allah. Jadi doa itu banyak sekali Bapak Ibu.
Macamnya banyak sekali. Dan afdhalud doa, seutama-utama doa itu adalah doa yang diambilkan dari Quran dan As-Sunnah. Itu seutama-utama doa. Jadi boleh doa itu dengan bahasa kita, boleh apa saja ya, mau bahasa monggo, tapi sebaik-baik doa itu dari doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau takut khawatir, kalau misalnya gaya misalnya apa, banyak sekali. Misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Tawakal itu sudah boleh. Allah sebagai sebaik-baik pelindungku, dan hanya kepada Allah aku berserah diri, atau kami berserah diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna, atau alallahi tawakkaltu, itu juga boleh. Jadi banyak sekali. Nah, ini yang kajian kita ini yang dihasilkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu adalah seperti ini ya, apa saja. Jadi ini penting buat kita. Jadi sehingga nanti kalau kita menghadapi sesuatu itu ya langsung ya sekarang bersyukur mau bersyukur. Ada keadaan-keadaan yang kita tidak kuasa untuk mencegahnya, tidak bisa. Kita hanya bisa berdoa, tidak bisa. Ketika menimpa pada kita ini, ya sudah ditompo lagi mulai. Tidak bisa kita. Itu luar kuasa kita. Ya manusia itu pasti pingin harapan keinginan cita-citanya tercapai. Tetapi tidak semua harapan keinginan cita-cita itu bisa tercapai. Kita hanya berikhtiar. Ikhtiar itu ya berusaha. Ya sekolah, kuliah ya sudah orang itu. Ujian ya hasilnya ya sudah sinau, sudah dongo, terus nunggu usianya ya misalnya ya terus pasrah terus. Nah kenyataannya gimana? Kalau kenyataannya kok sesuai dengan yang kita inginkan, kita harapkan, kita cita-citakan, nah berarti kan sosok itu. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Nah kalau itu satu nikmat, maka kalau saya dalam Islam itu di dalam surat Ibrahim hadis itu lain syakartu lazi dan aku. Jadi kalau kamu bersyukur itu maksudnya ya berterima kasih pada Allah, dan apa yang kita alami itu sesuai dengan yang kita inginkan, kita harapkan. Nah berarti itu datangnya dari Allah. Maka kalau bersyukur lazim dan apa ditambah nikmatnya. Nah, gitu. Nikmatnya apa ditambah. Nah kalau kemudian nggak sesuai bagaimana? Kalau kita sudah berikhtiar, ya bersabar. Gitu. Nah, sambil evaluasi, kok orang sesuai dengan yang kita inginkan, kita harapkan, jadi evaluasi. Mungkin apa ya? Soalnya saya sudah berikhtiar, sudah berusaha ini semaksimal, sudah ditompo. Oh mungkin ada kekurangannya, misalnya apa gitu. Kalau kita petani itu kemudian kita teliti, kita nilai kok udah ada ya, terus apa petani itu berarti mungkin insya Allah ada hikmahnya gitu. Pasti ada hikmahnya buat kita. Dalam hidup kita ini kan tidak semua yang kita suka itu baik buat kita. Dan juga tidak semua yang kita tidak suka, kita benci itu buruk buat kita. Ini prinsip konsep dalam Quran itu begitu. Jadi apa saja dan keinginan diri kita sesuai ya, itu baik buat kita, cocok ya alhamdulillah. Tapi belum tentu loh yang kita sukai, kita sedang itu baik buat kita untuk kedepannya. Dan belum tentu juga loh apa yang kita suka itu buruk buat kita. Nah itu bisa juga baik. Maka bahasa Quran itu wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kamu enggak suka sesuatu apapun itu, dan itu bisa kita lakukan. Kita enggak suka sebenarnya, kita benci. Tapi boleh jadi sesuatu yang tidak kamu suka itu justru memberikan kebaikan bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai, menyukai sesuatu apapun itu,
Padahal sesuatu yang kamu cintai, kamu suka itu justru memberikan keburukan bagi kamu. Allah yang maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah itu akhirnya hikmah itu. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah itu kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, itu. Jadi filosofinya apa? Dalam sekali itu ya. Nah, kalau kan mesti cocok itu kabeh ingin manusia sesuai dengan yang diinginkannya ya. Dunia ini sobuban. Artinya tidak bisa. Keinginan usaha kamu itu ya sekarang belum, dulu nanti tunggu dulu, bisa bahasa begitu. Kowe saiki kok rasa sesuai ya mungkin belum aja. Mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, dan seterusnya. Dulu pernah dimurkan Allah pada kita ini seperti ternyata baru tercapai sekian tahun. Bapak masih ingat menempati rumah di sini ya Tuhan supaya ya Allah biar bisa itu punya rumah sendiri, tidak ngontrak misalnya, atau kalau nggak bingung gitu ya ambil ikhtiar ya, akhirnya berapa tahun kemudian baru bisa terpenuhi. 10 tahun, 15 tahun langsung lunas di rumah diri. Nah misalnya apapun belum punya putra juga belum terus ya ikhtiar ya, nosing gampang, nosing angel, nosing angel banget, ragate rawan, nosing ragate ukah banget, macam-macam toh. Ya, sekarang itu ya itu rasanya Gusti Allah gitu. Sampai luka ini minum dulu. Saya berlatih persilakan. Kalau Pak mau jadi, nah esok dulu saya. Jadi itu ya keinginannya. Nah oleh karena itu kepada itu sekalian selalu ikatkan hati ya pikiran kita ini pada Allah ya dimanapun. Maka tadi pesan Rasulullah kan ittaqillaha haitsu ma kunta. Kamu harus bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Berpeganglah kamu kepada tali agama Allah ya. Bil urwatil wusqa la fisal manha. Maka tali itu akan kuat, akan kokoh, gak mungkin putus tali. Apapun beban berat kalau kita berpegang kepada tali agama. Tetapi kamu harus ingkar kepada tauhid. Kamu gak boleh kemudian melakukan sesembahan ya, kecuali hanya kepada Allah saja, gak boleh. Ya, itu seperti itu. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainul. Orang-orang yang beriman itu dia senantiasa selalu ingat pada Allah. Terhubung hati pikirannya. Ya, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tenang. Jadi ini kembali ke doa. Jadi ketenangan hati pikiran itu karena doa. Ya. Doa itu menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi orang-orang merasa dalam diri ini gak mungkin terjadi kalau Allah gak menghendaki. Nganti orang ini kamu ya misalnya gitu ya. Ya kalau kan kodarullahnya kita melihat kalau dilalah wong semono kae gitu. Ya namar ngeterke pangan pesenan ora melu apa diwo misalnya ya kodarulllah kita enggak bisa itu. Dan terjadi tapi ya memang itulah skenario-nya Gusti Allah itu begitu. Bagi orang yang beriman kita harus kembalikan semua pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah.
Qadarullah itu ada ketentuan Allah. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Allah ini maju buku-buku kulitnya misalnya aku waduh lah ya dia aku malah aman gitu. Nah, itu rahasia besar. Maka dimanapun kita selalu berdoa. Allah itu akan menjadikan ketenangan di dalam hati kita. Maka teruslah Bapak Ibu kita mendekat pada Allah. Kuncinya dua, ya. Kalau kita minta pertolongan pada Allah, apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Itu. Jadikanlah ya sabar dan sholat itu sebagai penolong. Maka berdoa pada Allah, insya Allah akan menghilangkan rasa kekhawatiran ketakutan dalam diri kita. Dan terakhir itu takut itu kalau sudah terjadi atau mungkin stres itu sudah menimpa kita, ya obatnya itu belum pernah tersampaikan, itu sudah lama ya, yaitu itu ilmunya juga dari dokter PKU ya, Profesor Asti itu. Stres itu diperlukan oleh tubuh, tapi kalau sudah terjadi ya harus segera tangani, dan cara menanganinya itu dengan 3 O kata beliau. O yang pertama itu obat. Jadi ada orang yang berobat itu semakin banyak obatnya itu senang. Obatnya orang kayak obat biogesik, rumah sakit gede, dokter profesor kayak biogesik, oh ayo pangkel mungkin ya, mungkin kayak macam-macam kayak wah berarti oh itu kalau sedikit ramah ada orang yang begitu loh, ya profesor disuntik ini mungkin ramah ya bisa tahu dan ini kan pakai rakyat berbeda, ini kan rakyat. Yang kedua itu biayanya sedikit ya, mungkin. Yang kedua itu obatnya adalah olahraga. Olahraga itu ya yang moto ya jalan-jalan. Nah, yang ketiga itu nggak ada ragati. Apa ulah batin? Ulah batin itu yang dirubah. Maka ditinggalin apa obatnya apa 3. Yang pertama apa tadi? Obat. Yang kedua olahraga. Yang ketiga olah batin. Berarti itu tunggu sendiri. Ya, ini yang paling akhir. Yang paling akhir dulu, ini terbantu ini bisa lorong mungkin, bisa lorong. Nah ini sebulan dari Pak Ali ya. Nah, Pak Ali ini sama Pak Ali ini yang berbagi kenikmatan, ya bagi kenikmatan. Mau nambah susu lagi katanya. Iya, kita doa restunya mudah-mudahan susunya yang ini sekarang udah usia berapa? Jalan 5. Oh, jalan 5 ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, ibunya pada anaknya, mudah-mudahan lahir sempurna sesuai dengan waktunya, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Dan marilah bersama-sama kita tutup dengan doa kepada Allah yang untuk beberapa hari yang kita sedang maju, mudah-mudahan memberikan keselamatan, kesehatan kepadanya, dan insya Allah anaknya nanti lahir dalam keadaan yang sehat, selamat, jadi anak yang soleh. Dan kita semuanya mudah-mudahan dan diberikan kesehatan oleh Allah yang lahir pada kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang tambah sakinah mawaddah warahmah, anak kita menjadi anak yang soleh, yang solehah, diluaskan rezekinya, rezeki yang halalan yang berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashian wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ulang maaf ya